Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat pagi. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan datang kepada Tuhan. Apapun yang menjadi beban masalah hidup saudara, percayalah bahwa Tuhan akan melawat dan menjamah saudara. Buka hati saudara, karena Tuhan akan mengerjakan sesuatu. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus untuk pagi yang indah ini ya Bapa. Kalau kami boleh ada Tuhan, kami boleh menikmati hari yang baru yang Engkau berikan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau tidak pernah berlalu di dalam kehidupan kami. Setiap langkah-langkah kami Tuhan, selalu tidak pernah lepas dari pandangan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan, Kau lawat kami, Kau jamah kami Tuhan. Balut kami Tuhan dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan roh-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan sesuatu terjadi di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan masih ada mujizat di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa kuasa-Mu dahsyat, bahwa kuasa-Mu luar biasa. Dulu, sekarang, hingga selama-lamanya Tuhan. Kuasa-Mu masih ada Tuhan di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu yang percaya dan berpengharapan kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, sekali lagi Engkau memberkati jemaat El Shaddai Petojo Tuhan. Apapun yang menjadi beban persoalan hidup mereka Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau tolong mereka, Engkau hibur mereka, Engkau angkat beban masalah hidup mereka. Jikalau ada yang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan bahwa Engkau masih mampu melakukan segala sesuatu atas jemaat-Mu yang ada di GSJA El Shaddai Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami mau menyerahkan ibadah kami Tuhan hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Sungguh besar setiamu Tuhan. Bahwa nyata Tuhan di sepanjang hidupku Tuhan. Glory, haleluya, haleluya Yesus. Glory, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Glory, glory, haleluya. Sungguh besar setiamu, Amin Tuhan Yesus. nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Amin Yesus. Glory, haleluya. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah. oh haleluya. Kita akan ulangi pujian ini dari awal. Oh haleluya. Amin Yesus. Glory, haleluya. Glory, haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, Tiada kata yang bisa melukiskan indah
haleluya Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Katakan ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan selamanya, selama dalam roh dan kebenaran. dalam roh dan kebenaran, selama Katakan dengan iman saudara, dalam roh dan kebenaran. dalam roh dan kebenaran, selamanya. Glory, haleluya. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran. Oh haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Dalam roh dan kebenaran sampai selama-lamanya. Oh haleluya, haleluya. Hikiarala kuriala sikiala sande. Glory, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak diagungkan. Hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan. Oh glory, haleluya. Haleluya, glory, 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 haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Oh Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang mampu melakukan perkara besar Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan mujizat-Mu Tuhan atas jemaat-Mu ya Bapa. Oh hikiarala kuriala sikiala sande. Glory, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat tinggi. Kami percaya Tuhan, dengan iman kami Tuhan Kau ada bersama dengan jemaat-Mu Tuhan. Secara pribadi lepas pribadi ya Bapa. Saat ini Kau sedang melawat mereka Tuhan. Kami percaya sesuatu akan terjadi Tuhan atas jemaat-Mu Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Terus Kau berkarya Tuhan. Roh Kudus terus berkarya Tuhan atas jemaat-Mu ya Bapa. Glory, haleluya, haleluya. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus bekerja Tuhan. Roh Kudus sedang melawat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu Tuhan. Bahwa setiap musuh akan ditaklukkan. Setiap musuh akan tunduk kepada Engkau. Kerahkanlah kekuatan-Mu. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu.
mampu melakukan perkara besar. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, Katakan bangkit. bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama siapa? nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus. Suara benteng yang teguh. Oh haleluya, nama siapa? Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Katakan nama siapa? Nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus, ada benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Katakan sekali lagi dengan iman saudara, nama Yesus. Glory, haleluya. Nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus, ada benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas. Katakan sekali lagi nama Yesus Nama Yesus di atas segalanya. Glory. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, Engkau juru selamatku Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahwa perbuatanmu ajaib, perbuatanmu dahsyat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau juru selamatku. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Kau telah banyak berkorban di dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Oh haleluya Yesus. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Begitu baik dan sempurna, hanya Kau layak disembah.
Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Katakan sekali lagi, besar setiamu Tuhan di hidupku. Tuhan di hidupku. Haleluya Yesus. Bahwa besar setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Tuhan, sebentar kami sama-sama akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Mari Kau memberkati hamba-Mu ya Bapa. Dan kami mau membuka hati kami. Biarlah firman-Mu boleh ada di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku atas firman-Mu. Sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Dan dari kehidupan kami orang boleh mengenal dan percaya kepada Engkau ya Bapa. Sekali lagi Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Urapan-Mu lebih dahsyat lagi turun ke atas hamba-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Shalom. Amin. Salam dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya diberikan kesempatan membagikan kebenaran firman Tuhan renungan pada hari ini. Dan saya merekam renungan ini dari Michigan. Karena kebetulan saya ada di liburan summer di North Michigan. Jadi latar belakang saya adalah Lake Michigan. Jadi Great Lake Michigan. Jadi kalau ada suara-suara ombak, anggaplah itu sebagai background sound daripada renungan kita pada hari ini. Sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih untuk waktu ini di mana kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati firman ini menjadi kekuatan bagi kami di dalam masa-masa yang sulit ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudari, mari kita buka Alkitab kita. Kita langsung membuka Alkitab kita yang saya ambil dari Daniel pasal 3 ayat yang ke-16 sampai 18. Daniel pasal 3 ayat ke-16 sampai 18. Firman Allah berkata begini. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, saudara-saudari, tema pada pagi hari ini saya memberi judul yaitu Super Quality Faith. Super Quality Faith, kualitas iman yang super. Kualitas iman yang super yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Nah, saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saat-saat ini kita sangat familiar dengan kata new normal. Kita harus, bahkan kalau tidak salah Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa hidup berdamai dengan new normal ini, hidup berdamai dengan keadaan new normal ini, atau kita harus hidup bagaimana kita bisa hidup dengan new normal ini, karena kita tidak tahu sampai kapan akan berlangsung. Nah, saudara-saudari, sebenarnya kata new normal ini bukan kata atau situasi baru dalam hidup kita. Yang namanya new normal kita ngalami setiap saat. Ketika kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, ketika kita kehilangan pasangan kita, ketika kita kehilangan orang tua kita, ketika kehilangan sahabat kita, ketika kita kehilangan rekan pelayanan kita, ketika kita kehilangan oma opa kita, kakek nenek kita, setelah mereka pergi, ketika mereka meninggal, hari-hari di depan kita adalah hari-hari new normal. Dan kita harus bisa mengadjust atau kita harus menyesuaikan diri bagaimana hidup di depan kita tanpa bisa bertemu mereka lagi. Orang-orang yang begitu dekat dengan kita. Waktu saya SD,
kelas 5. Saya dibesarkan oleh nenek saya. Dan waktu saya kelas 5 SD, nenek saya meninggal dunia. Dan saya melihat secara langsung karena saya ada di dapur dengan nenek saya membantu waktu dia memasak. Tiba-tiba nenek saya bilang, aduh kepala saya sakit. Dia duduk di kursi dan saya pegang tangannya. Ketika dia duduk di kursi, tiba-tiba dia ambruk dan tidak sadarkan diri. Ternyata tekanan darah tinggi dan pembuluh darah ke otaknya pecah. Selama 4 hari di ruang ICU, nenek saya tidak sadarkan diri sampai meninggal. Dan saya dibesarkan dengan nenek saya dan saya tahu, saya mungkin tidak mengerti kata new normal waktu itu. Tetapi saya tahu bahwa akan ada kehidupan yang berbeda atau hari-hari yang jauh berbeda di depan karena nenek saya sudah tidak ada. Saya 3 bersaudara laki-laki dan saya anak paling bungsu dari 3 laki-laki. 2 kakak saya jauh lebih besar dari saya dan saya tahu saya selalu menangis. Senjata utama saya menangis dan ketika saya menangis saya akan lari pertama-tama ke nenek saya. Dan saya tahu nenek saya akan selalu membela saya. Nenek saya selalu menjadi orang pertama yang berdiri di depan saya untuk membela saya. Dan nenek saya akan mengajar atau akan menghukum kakak-kakak saya. Tidak peduli siapa yang salah, saya selalu. Dan saya tahu ketika dia pergi akan ada new normal dalam hidup saya. Yaitu kehidupan yang akan jauh berbeda. Nah saudara-saudari, kita semua mungkin pernah mengalami. Kita mungkin pernah yang namanya kehilangan pasangan kita. Suami atau istri kita kehilangan orang tua kita kehilangan rekan-rekan, dan itu sebenarnya menjadi sangat berat karena kita menghadapi new normal. Jadi sebenarnya kata new normal ini bukan kata-kata yang baru, satu situasi baru. Kita sudah dididik, kita sudah terbiasa sebenarnya. Ketika dari kita pacaran, kita menikah, kita punya anak, itu new normal, masa new normal dalam hidup kita. Tetapi mungkin new normal kali ini yang kita hadapi jauh berbeda. Dengan pandemik yang begini, yang kita bahkan tidak ada yang bisa memberi jawaban yang pasti sampai kapan pandemik ini berakhir. Tetapi satu hal yang kita bisa pelajari, bahwa kita punya Allah yang tetap setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam kisah kita ini, dalam kitab Daniel, sebenarnya juga tidak jauh berbeda. Mereka menghadapi new normal yang jauh lebih berat. Kenapa saya bilang jauh lebih berat? Pertama, kalau kita melihat di dalam pasal 1, mereka pertama-tama dikisahkan sebagai bangsa yang bebas. Mereka hidup di dalam kebebasan sebagai bangsa Israel. Tiba-tiba datang Raja Nebukadnezar dengan bangsa Babel menyerang dia, Israel, dan menaklukkan Israel dan menjadikan mereka budak. New normal, mereka tidak free lagi. Mereka menjadi bangsa tawanan. New normal, mereka tidak punya hak atas hidup mereka lagi. Karena mereka bangsa tawanan, bangsa Babel berkuasa sepenuhnya atas hidup mereka. Tetapi di tengah situasi itu, kitab Daniel mengangkat kisah 4 orang. Ada Daniel, ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ke-4 orang ini, bagi saya, yang ketika saya mempelajari ayat-ayat ini, mereka memiliki super quality faith di tengah-tengah kehidupan new normal yang begitu menekan. Super quality faith. Kualitas iman yang sangat super di tengah-tengah situasi new normal yang sangat menakutkan itu. Kenapa? Pertanyaannya, kok bisa? Bagaimana bisa mereka memiliki kualitas iman yang seperti itu? Ada 3 hal yang akan saya bagikan pada kita agar kita pun bisa menjadi orang-orang yang memiliki super quality faith. Yang pertama, iman mereka dibangun di atas dasar pengetahuan atau pengenalan siapa Allah mereka. Sekali lagi, kenapa mereka memiliki super quality faith? Karena iman Sadrak, Mesak, Abednego dibangun di atas dasar pengetahuan atau pengenalan siapa Allah mereka. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, dulu ada acara di TV yang namanya Kok Kalah Sama Anak-anak? Masa sih kalah sama anak-anak? Lalu sebenarnya acara itu diadopsi dari acara You Think You Smarter Than Fifth Grade. Itu acara yang memberi, di mana orang-orang dewasa diadu dengan anak-anak kelas 5 SD, diberi pertanyaan-pertanyaan kelas 5 SD ke bawah, dan diuji pengetahuan mereka. Dan seringkali orang-orang dewasa ini menjadi bahan tertawaan bagi anak-anak karena mereka tidak mampu menjawab, atau jawabannya, orang Jawa bilang, nyeleneh. Jawabannya asal-asalan. Nah, saudara-saudari, pengetahuan mereka diuji. Nah, di Indonesia
saya juga kita ada yang namanya setiap daerah, setiap wilayah di Indonesia punya yang namanya tradisi. Tradisi ini adalah pengetahuan yang diberikan atau hal-hal yang dipercayai oleh sebagai suatu kebenaran, dan itu biasanya diberikan turun-temurun dan menjadi seperti suatu kebenaran. Nah, tradisi ini, sekali lagi saya tidak menentang tradisi, tetapi ada tradisi-tradisi yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Tetapi ada tradisi-tradisi yang kita bisa adopsi, yang tidak bertolak belakang dengan firman Tuhan. Tetapi ingat, tradisi tidak bisa kita jadikan landasan sebagai pengetahuan kita atau sebagai landasan sebuah kebenaran. Saya masih ingat waktu saya tinggal di Jakarta, saya tinggal di rumah keluarga orang Cina, dan ketika saya ingat saya menyapu rumah, saya menyapu dari belakang ke depan. Nenek yang ada tinggal di rumah itu bilang, "No, don't do it, jangan lakukan itu tidak boleh. Karena kalau kamu menyapu dari belakang ke depan, kamu sedang membuang berkat, mengusir berkat untuk masuk ke dalam rumah. Kamu harus menyapu dari depan ke belakang supaya membawa berkat itu masuk." Ya, saya menghargai, saya lakukan itu. Bukan berarti saya percaya dengan itu, tetapi itu sesuatu hal yang bisa kita tolerir atau kita bisa, itu tidak masalah karena tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi sekali lagi berkat itu datang daripada Tuhan. Nah, ada tradisi-tradisi yang memang benar-benar sangat bertentangan dengan kepercayaan kita ini, dan itu jangan kita lakukan. Nah, saudara-saudari, kembali ke latar belakang kitab ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, pengetahuan dan pengenalan mereka kepada Allah itu tidak luntur dengan situasi new normal. Di dalam pasal 1 kita melihat bahwa mereka dipilih secara khusus untuk melayani Allah melayani Nebukadnezar secara langsung. Bahkan mereka, kalau saya mau kasih kata saya sendiri, Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel sedang diusahakan, bangsa Babel sedang berusaha untuk mencuci otak mereka. Kenapa saya bilang begitu? Karena sebelum mereka bisa melayani, mereka dididik secara khusus dengan cara orang Babel selama 3 tahun bagaimana mereka bisa melayani raja. Makanan mereka, tradisi mereka, semuanya dicoba diganggu, coba diajarkan agar mereka melupakan apa yang sudah ada di belakang mereka, yang sudah dididik mereka sebelumnya di bangsa Israel, supaya mereka menjadi sama seperti orang Babel. Mereka coba diubah, bahkan mereka diganti namanya untuk mencoba untuk merubah secara sepenuhnya identitas mereka dari orang-orang Yahudi, orang-orang Israel menjadi orang-orang Babel. Nama mereka diganti dari Hananya menjadi Sadrak. Hananya berarti God show His grace, Allah menunjukkan kasihnya. Diganti menjadi Sadrak, menjadi nama dewa bulan, nama dewa yang disembah oleh bangsa Babel. Misael, who belongs to God, milik kepunyaan Allah, diganti menjadi Mesak, atau ada yang berkata menjadi Mesak berarti I have become weak, saya menjadi lemah. Dan Asaria, God helps, Tuhan penolong, Allah adalah penolong, diganti menjadi Abednego atau servant of Nebo, atau menjadi pelayan Nebukadnezar. Nah, semua ini dilakukan untuk menghilangkan identitas mereka. Yang tadi yang saya pakai kata mencuci otak. Tetapi kita melihat bahwa mereka tidak terpengaruh. Ayat 16, kalau saya mau menceritakan, ayat 16 dibilang begini. Ayat 16 berkata, lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Kalau saya mau bawa ini cerita dalam kisah saya sendiri, sebenarnya mereka bilang begini kepada Raja, saya tidak memberikan pembelaan apapun dalam situasi ini. Raja tahu kenapa saya di sini, karena saya tidak menyembah patung itu. Bukan karena saya mau membangkang, tapi saya tahu dan saya sangat mengenal Allah saya. Dan saya sangat tahu bahwa Allah saya
tidak akan senang jika saya melakukan hal itu. Dan saya tahu bahwa jika saya menyembah itu, Allah saya tidak akan murka kepada saya. Saudara-saudari, pengetahuan dan pengenalan mereka kepada Allah mereka, kepada Yahweh mereka, membuat iman mereka menjadi sangat kokoh. Kenapa mereka punya pengetahuan dan pengenalan yang begitu kuat terhadap Allah mereka? Nah, orang-orang Israel punya tradisi di mana mereka, pada waktu itu belum ada Alkitab. Tetapi tradisi yang sangat kuat seperti kepercayaan-kepercayaan yang tadi yang saya bilang di dalam bangsa Indonesia, yaitu diceritakan turun-temurun. Di dalam Ulangan ayat 6 sampai 7 itu bagaimana dibilangkan bangsa Israel harus menceritakan kisah-kisah bagaimana Allah menyelamatkan mereka. Allah melakukan perkara-perkara besar turun-temurun. Pada saat engkau berdiri, saat engkau tidur, saat engkau duduk, ceritakanlah ini segala kebaikan Allah kepada keturunanmu. Agar mereka mengingat siapa Allah mereka. Agar mereka mengenal siapa Allah mereka yang begitu besar dan penuh kuasa itu. Nah, saudara-saudari, sangat penting. Nah, makanya di Amerika atau di Western life itu biasanya kita sering melihat bagaimana ada cerita sebelum tidur. Nenek saya paling suka bercerita dongeng kepada saya waktu sebelum tidur. Dan itu saya sangat rindukan. Saya coba menceritakan itu beberapa kepada anak-anak saya. Tetapi ada tradisi di dalam Western life yaitu bercerita atau membaca buku sebelum tidur. Nah, hal ini sangat baik. Apalagi kalau kita membacakan Alkitab atau kisah-kisah Alkitab atau kisah-kisah firman Tuhan kepada anak-anak kita sebelum tidur, agar pengetahuan mereka, agar pengenalan mereka terbangun sejak kecil. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang mengetahui dan mengenal Allah mereka. Nah, saudara-saudari, ketika saya melihat kata ini di dalam Perjanjian Baru, saya sangat tertarik. Saya sangat-sangat tertarik dengan kata-kata ini. Di dalam Perjanjian Baru ada 4 kata sebenarnya yang menuju kepada to know atau mengetahui atau saya tahu. Yaitu ada kata ginosko, ada kata eido atau eida, ada kata epistemai, dan ada kata suneimi. Keempat kata itu kalau dipakai biasanya mengandung kata I know atau saya sudah mengetahui atau to know, mengetahui. Tetapi yang sangat saya tertarik yaitu kata ginosko ini. Kita mungkin belum pernah mendengar. Ginosko di dalam terjemahannya itu ada satu kata yang tidak boleh diartikan atau tidak dipakai oleh kata-kata yang lain. Yang tidak dipakai eido, epistemai, dan suneimi. Yaitu experience, yaitu mengalami. Nah, saudara-saudari, pengetahuan dan pengenalan akan Allah jangan sampai di dalam hidup kita hanya sampai kepada eido, epistema atau suneimi ini. Jangan sampai hanya sekedar mengetahui. Tetapi kita harus sampai kepada tahap ginosko. Mengalami, mengetahui dan mengalaminya secara pribadi. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 10, Paulus memilih kata genonai atau gnosko, bahwa Paulus bilang, saya ingin mengenal Tuhan bukan hanya di dalam kebahagiaannya atau tapi saya mau mengenal dia di dalam penderitaannya. Saya mau mengenal Tuhan secara utuh. Secara utuh, siapa Allah sih? Dia tidak memakai kata yang lain, dia memakai kata gnosko karena dia tidak mau hanya mengetahuinya, tapi dia mau mengalaminya bersama Allah. Nah, saudara-saudari, sebagai orang-orang percaya, saya sangat diberkati ketika mendengar kesaksian-kesaksian orang-orang lain. Mendengar kesaksian dari orang-orang yang diubahkan. Tetapi ingat, jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen katanya. Kenapa saya bilang katanya? Karena kita bilang, oh katanya dia diberkati Tuhan, katanya dia disembuhkan Tuhan, katanya dia dilolos dari maut, katanya dia begini oleh karena Tuhan. No. Kita harus menjadi orang-orang saya mengalami Tuhan secara pribadi. Waktu itu saya mendapat pertolongan Tuhan ketika ini. Jadi jangan sampai hanya katanya dia. It's good membangun iman. Tapi jangan sampai kita berhenti pada katanya, menjadi orang Kristen katanya. Tapi kita menjadi orang Kristen yang mengalami secara langsung.
Nah, ketika saya datang ke tempat ini, saya memberikan kesaksian sedikit singkat. Pertama kali dalam hidup saya naik pesawat yang gagal landing. Pesawat saya dari Detroit menuju ke Traverse City, ke kota tempat saya yang 7 ini, mengalami gagal landing karena cuaca. Saya menyadari karena perjalanan saya harusnya 35 menit dan kami sudah 45 menit di udara, dan saya menyadari bahwa pesawat saya kok seperti muter-muter. Lalu tiba-tiba dia turun, tiba-tiba gelap sekeliling saya. Lalu saya lihat, kebetulan saya duduk dekat jendela dan saya hanya tutup mata saya berdoa, Tuhan sertai saya, Tuhan tolong saya. Putar-putar, tiba-tiba dia masuk di awan yang gelap, saya tidak bisa lihat apa-apa, Pada saat itu tiba-tiba pesawat saya menukik dan tiba-tiba seperti mau lepas landas lagi, tiba-tiba mengarah ke atas dan saya bisa mendengar suara engine yang begitu keras, jadi berusaha untuk naik, jadi begitu keras. Nah, ketika itu terjadi sempat terlintas dalam pikiran saya, apakah kita akan segera menabrak gunung? Karena saya menonton kisah kalau begitu sebenarnya mereka coba menghindari sesuatu. Dia gagal, jadi tiba-tiba naik. Saya hanya berdoa, saya hanya tutup mata dan saya hanya memanggil nama Tuhan. Ketika kita sudah bisa keluar, sudah sampai di atas dan keluar dari awan yang gelap, sangat gelap, itu tiba-tiba kapten mengumumkan bahwa kita gagal landing karena kita tidak bisa mendarat di kota tujuan kami karena ada cuaca yang sangat gelap. Kita harus landing 30 menit di bandara yang lain, 30 menit dari perjalanan dari bandara original kita, dari bandara sesungguhnya kita. Dan kita akan isi bensin di sana, akan isi fuel, lalu akan balik kembali setelah cuaca aman dan akan senang. Jadi ada 2,5 jam saya delay. Tapi saya bersyukur bahwa saya mengalami banyak hal di dalam hidup saya sampai pada saat ini saya mengalami Tuhan. Yang kalau saya ceritakan, kita semua tidak akan cukup waktu. Tetapi satu kisah itu membuat saya mengalami Allah, bagaimana Allah memberikan saya damai sejahtera, bagaimana Allah membuat saya tetap calm, bagaimana saya tetap bisa berkata Tuhan, terima kasih. Nah, saudara-saudari, mengenal Tuhan, mengetahui dan mengenal Allah kita, tidak ada cara lain selain kita mengetahuinya secara pribadi dan mengalaminya secara pribadi. Jadi akan dapat saya dapat simpulkan secara untuk memiliki kualitas iman yang kuat dalam hidup kita hanya 2, yaitu melalui pengetahuan kita, mempelajari kebenaran firman Tuhan, dan kita mengalami Allah secara pribadi. Sorry, ini agak hujan, jadi saya harus pindah ke dalam sini. Nah, poin yang kedua yang akan saya bagikan kepada kita, yaitu iman Sadrak, Mesak, dan Abednego dibangun di atas dasar pengharapan. Nah, saudara-saudari, bagaimana mungkin situasi yang begitu Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa tenang? Karena mereka punya pengharapan yang besar. Siapa? Dan pertolongan datang daripada Allah mereka. Pengharapan yang besar akan pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Di dalam ayat yang 17, firman Allah berkata begini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Mereka percaya kalau Allah mau, Allah pasti bisa melepaskan mereka. Nah, kenapa mereka punya pengharapan yang begitu besar bahwa Allah sanggup melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala? Bagaimana mungkin? Pengharapan mereka itu terbangun atas janji-janji Allah, cerita-cerita yang telah mereka dengar, bagaimana Allah menolong dan Allah pernah melakukan perkara-perkara itu. Pengharapan kita di dalam Tuhan kita dapatkan melalui janji-janji Allah di dalam firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Janji-janji Tuhan itu menjadi pegangan kita untuk kita tetap berharap kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan sekalipun.
situasi suatu yang tidak baik sekalipun, pengharapan kita itu kita tetap pegang, yaitu melalui janji-janji firman Tuhan. Begitu banyak janji firman Tuhan dalam firman Allah. Nah, saudara-saudari, ini di Amerika saat ini adalah masa-masa kampanye. Dan semua, apalagi pemilihan presiden bulan November, semua janji-janji. Bahkan di Indonesia pun begitu. Ketika masa-masa kampanye kita mendengar begitu banyak janji yang memberikan harapan kepada kita. Tetapi kita tahu bahwa pengharapan yang kita bangun kepada manusia kadang-kala mengecewakan. Tidak peduli di mana. Namanya manusia memberikan janji, mereka tidak akan pernah mampu menepatinya 100%. Dan biasanya mereka lupa ketika mereka sudah ada di atas. Kalau saya bertanya, siapa yang lebih suka memberikan janji? Perempuan atau laki-laki? Pasti jawaban kita semua sama, laki-laki. Dan perempuan tahu bahwa laki-laki itu suka berikan janji dan tidak semuanya bisa ditepati oleh semua janji mereka. Tetapi perempuan begitu senang mendengarnya dan senang untuk mempercayainya. Saya masih ingat Yusuf Roni pernah berkhotbah begini. Waktu kalian pacaran, bawalah bolpen dan bawalah buku kecil. Ketika pacar kalian membuat janji, mulai catat janji-janjinya dan lihat bagaimana janji-janji itu dikenapi ketika kalian menikah nanti. Apakah semua akan tergenapi? Dan sudah pasti kita tahu jawabannya tidak akan semua tergenapi. Nah, saudara-saudari, sumber utama pengharapan kita bukan janji-janji manusia, tapi janji-janji firman Allah. Begitu ratusan, ribuan bahkan janji-janji Tuhan di dalam firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu. Janji-janji itu akan menyertai kita. Ada banyak janji. Bahkan ada bilang ada 365 janji Tuhan di dalam firman yang kita bisa pakai setiap hari satu. Janji itu bisa untuk hidup kita. Janji itu akan membuat kita memiliki pengharapan yang kekal di dalam Tuhan. Pengharapan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Nah, mari kita lihat di dalam Roma. Kita akan baca di dalam Roma, kitab Roma, pasalnya yang ke-5. Roma pasal 5. Roma, saya ingin kita melihat bahwa di dalam kitab Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-5 bilang begini. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Iman kita akan menjadi kokoh, akan menjadi super quality faith ketika kita membangun iman kita di atas dasar pengharapan di dalam Kristus yang memberikan janji-janjinya di dalam firman Tuhan. Karena apa? Karena Ibrani 10 ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab apa? Sebab Ia yang memberikan janji itu setia. Amin. Iman kita akan kokoh, akan kuat, akan super quality faith. Akan menjadi kualitas yang super ketika iman kita bangun di atas dasar pengharapan akan janji-janji Allah bahwa Allah akan menyertai kita. Sadrak, Mesak, dan Abednego menyadari bahwa Allah mereka sanggup melepaskan mereka. Pengharapan bahwa Allah sanggup menolong mereka dari perapian menyala. Allah sanggup menolong mereka dari ancaman kematian yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar. Mereka tahu itu, maka mereka yakin akan janji itu. Dan mereka berkata bahwa saya tidak mungkin akan menyembah Tuhan. Karena saya ada pengharapan pada janji-janji Tuhan mampu menolong saya. Nah, saudara-saudari, situasi apapun yang kita sedang alami saat ini. Tidak semakin gampang, tidak semakin mudah, tidak semakin easy. Situasi ini akan semakin sulit, tetapi ingat. Ketika kita tetap berpegang teguh kepada janji-janji yang membangkitkan pengharapan kita, maka kita akan membangkitkan iman kita. Kita akan membangkitkan iman kita. Maka iman kita akan semakin teguh. Dan kita akan memiliki kualitas super di dalam iman kita. Mari kita tetap berpegang kepada iman kita. Karena Dia yang memberikan janji. Yang memberikan janji terhadap pengharapan kita itu setia. Dan yang ketiga, yang terakhir, kenapa Sadrak, Mesak, Abednego memiliki super quality faith dalam hidup mereka? Karena iman mereka
dibangun di atas dasar komitmen. Dibangun di atas dasar komitmen. Iman Sadrak, Mesak, dan Abednego dibangun di atas dasar komitmen. Mari kita kembali dalam kitab Daniel tadi. Kitab Daniel tadi mencerit di dalam ayat yang ke-18. Dalam ayat yang ke-18 bilang begini. Komitmen Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak akan menyembah Allah sekalipun ancamannya kematian. Kenapa begini? Dia ayat 18 berkata begini. Tetapi seandainya tidak, Allah saya sanggup menolong. Tapi kalaupun Allah saya tidak menolong, dalam ayat 18 begini. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Dia bilang begini. Saya sudah berkomitmen untuk tetap setia kepada Tuhan. Saya sudah berkomitmen untuk tetap taat kepada Allah Yahweh saya. Jadi sekalipun saya mati, saya tidak akan menyembah patung itu. Saya sudah berkomitmen untuk setia kepada Tuhan saya. Saya sudah berkomitmen untuk tetap taat kepada Allah saya. Saya sudah berkomitmen untuk tidak mengecewakan Allah saya. Saya sudah berkomitmen untuk tetap berjalan di jalan kebenaran yang Allah telah ajarkan kepada saya. Komitmen ini sangat penting di dalam iman kita. Komitmen mengandung unsur dedikasi, loyalitas, dan kesetiaan. Faithful, dedication, loyalty, and faithfulness. Itu ada di dalam komitmen ketika kita mengikuti Allah kita. Hal ini tidak mudah. Tidak mudah. Tidak mudah di tengah situasi ini. Komitmen kita selalu diuji. Komitmen kita selalu uji. Dan ketika komitmen itu diuji, kadang ada harga yang harus dibayar. Dan harga yang harus dibayar ini kadang begitu mahal. Kadang bahkan nyawa kita menjadi taruhannya ketika kita bertahan kepada komitmen iman kita. Saudara-saudari, saya sebagai orang yang tidak percaya yang namanya berani mati. Ada orang yang berani mati. Saya mungkin lebih melihat pada orang itu yang takut hidup. Kenapa dia takut hidup? Makanya dia berani mati. Sebenarnya orang-orang yang takut hidup, orang-orang yang di Amerika begitu banyak kasus orang bunuh diri. Dan bagi saya orang-orang yang bunuh diri ini adalah orang-orang yang bukan karena berani mati. Tapi mereka orang yang takut hidup. Nah saudara-saudari, kita tidak punya power, kuasa untuk menentukan seberapa lama kita hidup, seberapa lama kita bisa bertahan di dunia ini. Tetapi saudara-saudari, kita punya power untuk mengontrol komitmen kita. Dan sekali lagi saya katakan, ketika kita berkomitmen untuk tetap setia, untuk mengikuti Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Dan komitmen itu kadangkala bisa membuat kita kehilangan nyawa kita. Seperti yang terjadi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia bisa diancam kehilangan nyawanya, dimasukkan perapian. Bahkan firman Allah berkata perapiannya sampai dibikin berkali lipat, 3 kali lipat dari biasanya, karena raja begitu murka. Tetapi mereka tetap berkomitmen bahwa saya mau tetap setia kepada Tuhan. Komitmen ini kita bisa lihat mulai daripada ayat pasal 1 ketika mereka dididik. Mereka coba untuk diberi makanan raja. Lalu Daniel dan Sadrak, Mesak, Abednego bilang, bagaimana kalau kita uji? Beri saya makanan hanya sayur-sayuran. Jangan kasih makan daging, sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan nanti setelah itu kalian bandingkan, apakah saya akan kekurangan, apakah saya akan terlihat buruk atau tidak. Mereka sudah sejak awal ketika mereka dibawa ke daerah Babel, mereka sudah berkomitmen bahwa mereka tidak mau menajiskan dirinya. Mereka sudah berkomitmen untuk tetap setia di dalam kehidupan mereka kepada Yahweh mereka. Dan terbukti ketika mereka harus dihadapkan dengan kematian, ketika Daniel pun harus berhadapan dengan kematian sebelum dilempar ke gua singa, mereka tetap berkomitmen, saya tidak mau mengikuti keinginan kalian karena saya tahu itu membuat Allah saya murka. Saya mau tetap berkomitmen bahwa saya tetap setia kepada Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam, komitmen apa yang telah Anda buat? Komitmen yang terpenting
yaitu saya mau ketika Allah, pada waktunya ketika Allah menjemput saya, komitmen saya itu saya mau setia dalam panggilan saya mau setia dalam iman saya mau setia menjadi orang pengikut Tuhan, menjadi pengikut Tuhan yang setia. Situasi ini tidak menjadi sulit, tidak menjadi lebih mudah. Situasi ini tidak menjadi segala sesuatu mudah, tetapi ingat, bukan berarti kita menghalalkan segala cara untuk bisa bertahan. Kita harus punya komitmen bahwa kita harus menyenangkan hati Allah. Kita harus berkomitmen untuk tetap melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Karena itu, mari pegang 3 poin ini dalam kita menghadapi masa-masa yang semakin sulit ini. Jangan biarkan iman kita luntur. Jangan biarkan iman kita goyah. Mari tetap belajar firman Allah, mengalami Allah secara pribadi, agar iman kita bisa terbangun terus, terbangun lebih kokoh lagi, agar iman kita menjadi iman yang super. Mengalami Allah secara pribadi sangat penting. Lalu bangun iman kita terhadap janji-janji Allah di dalam firman Tuhan. Baca firman Tuhan, ketika kita baca firman Tuhan, kita akan melihat janji-janji Tuhan. Pegang janji itu. Dengan janji-janji itu maka pengharapan akan muncul. Dan pengharapan itu akan membuat iman kita menjadi iman yang super. Dan yang ketiga, mari kita berkomitmen dalam hidup kita untuk kita tetap setia sampai Allah memanggil kita. Tuhan memberkati kita, pegang firman Tuhan ini. Biar kita memiliki super quality faith, ada 3 hal yang saya bagikan. Bangun pengetahuan kita melalui ajaran-ajaran firman Tuhan dan melalui pengalaman pribadi. Yaitu bangun pengharapan kita melalui janji-janji Tuhan. Dan bangun komitmen kita. Komitmen untuk tetap setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa Tuhan telah membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kami. Tuhan, Engkau begitu baik. Dan biarlah kebenaran ini boleh menguatkan kami, iman kami di masa-masa yang sulit ini. Setiap kami yang mendengar firman Tuhan boleh diberkati dan boleh diingatkan kembali bahwa kita boleh kembali kepada panggilan kita sebagai orang-orang percaya untuk menjadi orang-orang yang setia terhadap panggilan Allah. Situasi apapun di sekitar kita yang kita hadapi, situasi berat apapun yang sedang kita hadapi, jangan biarkan situasi itu membuat kita menjadi orang-orang yang gagal di dalam iman kita. Pegang teguh tangan kami, pegang teguh iman kami. Kami mau menjadi orang-orang yang tetap setia sampai Engkau datang kembali. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan mengangkat kedua belah tangan kita. Kita menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada